Pelatih PEC Zole sindir Sintayong yang coret Eliano Reijenders di laga Timnas Indonesia vs China lewat cara berkelas. Simak berita selengkapnya. AFC sakit hati kepada Indonesia jadi alasan tak berikan penghargaan di AFC Annual Award 2023. Simak berita selengkapnya. Timnas Indonesia lolos Piala Dunia di 3 level berbeda pada 2025. Simak berita selengkapnya. Mantan pemain Timnas Belanda optimis Miss Hiller bisa perkuat klub besar di masa depan. Simak berita selengkapnya. Bintang Timnas Indonesia Kelvin Verdong absen latihan bersama NEC Nijmegen. Simak berita selengkapnya. Pelatih PEC Zole Johnny Jansen menyindir Sintayong yang mencoret Eliano Reijenders di laga Timnas Indonesia vs China lewat cara berkelas. Johnny Jansen seakan ingin menunjukkan kepada Sintayong bahwa Eliano Reijenders tak layak dicoret dari laga Timnas Indonesia vs China. Terbukti kelar laga Timnas Indonesia vs China, Eliano Reijenders selalu bermain dalam 3 laga yang dijalani PEC Zole. Ia bermain 11 menit saat PEC Zole kalah 1-2 dari NAC Breda di lanjutan pekan ke-9 Eredivisie tahun 2024 sampai tahun 2025. Eliano Reijenders kemudian kembali dimainkan 33 menit saat PEC Zole kalah 0-6 dari PSV Eindhoven di pekan ke-10 Eredivisie tahun 2024 sampai tahun 2025, Sabtu tanggal 26 Oktober tahun 2024. Terbaru, pesepak bola 24 tahun itu mentas 24 menit saat PEC Zole tumbang 3-4 dari NEC Nijmegen di babak pertama KNVB Beker tahun 2024 sampai tahun 2025, Rabu tanggal 30 Oktober tahun 2024 dini hari WIB. Kepercayaan itu yang tidak diberikan Johnny Jansen kepada Eliano Reijenders sebelum FIFA Matchday Oktober tahun 2024 dimulai. Pernah dalam 3 pekan beruntun 6-8 Eredivisie tahun 2024 sampai tahun 2025 yang digelar pada tanggal 20 September hingga tanggal 6 Oktober tahun 2024, Eliano Reijenders harus rela duduk manis di bangku cadangan. Meski dimainkan di periode tersebut, banyak yang menilai Eliano Reijenders layak diandalkan Sintayong saat Timnas Indonesia menghadapi Bahrain dan China pada Oktober tahun 2024. Eliano Reijenders pun bermain 45 menit sebagai wingback kanan saat Timnas Indonesia bermain 2-2 dengan Bahrain di lanjutan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kejutan dibuat Sintayong saat Timnas Indonesia tandang ke markas China di lanjutan matchday keempat grup C pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024 malam WIB. Eliano Reijenders gagal masuk daftar susunan pemain, 23 pemain padahal yang bersangkutan tidak mengalami cedera. Menarik menanti apakah tenaga Eliano Reijenders diandalkan Sintayong saat Timnas Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi di matchday kelima dan keenam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. AFC menggelar malam penganugerahan di kota Seoul, Korea Selatan. AFC menganugerahkan gelar pemain terbaik Asia 2023 kepada pemain bintang Timnas Qatar di Piala Asia 2023, Akram Afif. Sementara untuk pemain terbaik Asia yang berkarir di luar benua kuning, penghargaan itu jatuh kepada bintang Tottenham Hotspur, Son Heung-min. Beberapa kategori juga diselenggarakan AFC Konfederasi, yang bermarkas di Kuala Lumpur, Malaysia itu memberikan medali diamond kepada Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, sebagai member AFC of the Year. Bahkan Laos juga mendapatkan penghargaan serupa dari AFC. Bagaimana dengan Vietnam? Vietnam juga mendapatkan medali perunggu kategori grassroots program atau pembinaan usia dini. Di sisi lain, PSSI maupun Indonesia sama sekali gagal mendapatkan penghargaan di AFC Annual Award 2023.
Apakah gagalnya PSSI mendapatkan penghargaan dari AFC efek serangan netizen Indonesia kepada Konfederasi Sepak Bola Asia ini? Timnas Indonesia berpotensi memastikan lolos Piala Dunia di 3 level berbeda pada 2025, yakni Piala Dunia U20 2025, Piala Dunia U17 2025 dan Piala Dunia 2026 Senior. Lantas, kapan 3 level Timnas Indonesia bisa memastikan lolos ke Piala Dunia tahun depan? Pertama ada Piala Asia U20 2025 yang dilangsungkan di China pada 6-23 Februari tahun 2025. Timnas Indonesia U20 ditempatkan di pot 3 drawing Piala Asia U20 2025 bersama Arab Saudi, Suriah dan Kirgistan. Untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025 yang dilangsungkan di Chile pada tanggal 27 September hingga tanggal 19 Oktober tahun 2025, Timnas Indonesia U20 mesti lolos ke semifinal Piala Asia U20 2025. Sebab, hanya 4 tim semifinalis Piala Asia U20 2025 yang berhak melaju ke putaran final Piala Dunia U20 2025. Demi merealisasikan target finish 4 besar, PSSI akan mendatangkan 3 pemain keturunan yang dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, yakni Tim Geipens, FC Emmen, Dion Marks, NEC Nijmegen U21, dan Kaya Simons, De Graaf Sam. Kemudian pada 3-20 April tahun 2025 dilangsungkan Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Timnas Indonesia U17 ditempatkan di pot 4 drawing Piala Asia U17 2025 bersama Oman, Korea Utara dan Uni Emirat Arab. Timnas Indonesia U17 hanya cukup finish runner-up di fase grup untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025. Sebab, tim-tim yang lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 diizinkan melaju ke putaran final Piala Dunia U17 2025. Bagaimana dengan tim senior? Jika Timnas Indonesia finish runner-up di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berakhir pada Juni tahun 2025, skuad Garuda dipastikan ambil bagian di putaran final Piala Dunia 2026. Namun, jika Timnas Indonesia hanya finish di posisi 3 atau 4 grup C di babak ketiga, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di babak keempat yang bergulir pada Oktober tahun 2025. Jika finish runner-up di babak keempat, skuad Garuda akan melanjutkan perjuangan di playoff zona Asia pada November tahun 2025. Kesimpulannya, jika rezeki Timnas Indonesia bagus, mereka bisa ambil bagian di 3 level Piala Dunia pada 2025. Tentu pencinta sepak bola berharap kondisi di atas bisa terjadi. Mantan pemain Timnas Belanda optimis Mies Hiller bisa perkuat klub besar di masa depan. Penampilan pemain Timnas Indonesia, Mies Hilgers mendapatkan pujian dari mantan penggawa Timnas Belanda, Theo Lucius. Ia pun optimis di masa depan Hilgers bisa memperkuat tim besar karena sejauh ini pun penampilannya bersama FC Twente sudah luar biasa. Teranyar, Hilgers sukses menyumbang 1 gol dalam kemenangan telak FC Twente atas Heracles dengan skor 5-0. Gol itu membuat Lucius berpendapat kalau bek Timnas Indonesia ini merupakan pemain yang konsisten. Lucius menilai kalau Hilgers sangat berpotensi untuk berkarir di klub besar. Yang terpenting menurutnya saat ini adalah bek berusia 23 tahun itu terus diberikan kesempatan bermain untuk meningkatkan performanya. Hilgers sudah mencatat 14 penampilan bersama FC Twente di semua kompetisi musim ini. Sejauh ini, pemain Timnas Indonesia itu mengemas 2 gol dan 1 assist. Bintang Timnas Indonesia Kelvin Verdonk absen latihan bersama NEC Nijmegen, ini penyebabnya. Ternyata, Kelvin Verdonk absen dari latihan NEC Nijmegen menjelang tanding Piala KNVB tahun 2024 sampai tahun 2025 itu karena mengalami gangguan pada kondisi kesehatannya. Dia dikabarkan kurang bugar karena flu. Tentunya, diharapkan Kelvin bisa segera sembuh dari sakit flu yang dideritanya.
Sehingga, mantan pemain Feyenoord itu bisa membela NEC Nijmegen di pertandingan krusial tersebut. Kelvin Verdonk sendiri harus bersiap mentas bersama timnas Indonesia juga. Ada 2 laga yang akan dijalani skuad Garuda pada bulan depan dengan menghadapi Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.